Kalau yang lagi ramai di bagian perpolitikan, ada orang mau mutilasi PDIP dengan senjata Hasto dan Harun Masiku. Setelah ada pemecatan Jokowi dan Gibran dari partai PDIP. Keren kali bro. Ya, senjata mereka siapa? Yang namanya Hasto dan siapa yuk? Tahu gak? Nah itu ya, karena apa? Ada gratifikasi yang namanya Blok Medan. Nggak mau diobok-obok. Setelah mereka ini dikeluarkan dari PDI, ya, Gibran dikeluarin, kemudian Jokowi juga dikeluarin dari PDI, nggak terima dia. Sasarannya siapa? Hasto sama Tom Lembong. Yang gede-gede nggak usah. Makanya ada statement dari Prabowo bilang kalau mau mulangin yang namanya uang korupsi itu kalau bisa diem-diem aja, jangan gembar-gemborkan. Maksudnya jangan gembar-gembor siapa aja yang terlibat dalam kasus Tom Lembong misalnya, ya kan atas persetujuan Jokowi, ya kan, biar Jokowi nggak kena jerat, ya kan. Jadi cepat-cepat lah orang itu dikerangkeng semua itu, ya, kayak Tom Lembong, kayak Hasto bilang kalau yang terlibat itu adalah Harun Masiku di sana, ya. Kenapa? Ya, Harun Masiku dulu, ya, pesuruhnya yang namanya Demokrat itu lah dipecat dari Demokrat lari ke PDIP baru 7 bulan kan. Itu kira-kira menangin siapa dia? Menangin Jokowi kan? Ya kan? Nah, sasarannya siapa? Sekarang ini Hasto harus ditangkap katanya. Tapi yang besar-besar kayak yang namanya Hopipa yang udah diobo-obo jelas-jelas sama KPK di sana aman tuh. Atau jangan-jangan Bu Hopipa mulangin uang yang namanya hibah itu ke Prabowo udah diam-diam. Keren kali bro perpolitikan sekarang ini ya, licik kali bro ya, kejam memang harus kejam model PKI bro ya, kalau mau bantoy orang itu mutilasi PDIP ya, macam yang namanya Soeharto dulu sama yang namanya Suryadi kalau mau mutilasi yang namanya Ibu Mega, ya kan begitu ya. Sementara yang besar-besar jangan, ya, kayak yang namanya kasus impor hanya Tom Lembong ya 5 ton ya, sementara ada yang namanya bapak-bapak ada yang di 11 ton termasuk Zulkifli Hasan 11 ton, aman lah karena dukung mereka. Makanya selalu saya sindir ya, kalau mau sidak pakai KPK lihat dulu ya itu koalisi apa enggak sama presiden ya. Makanya ada statement yang malah dulu kalau kampanye gebrak-gebrak podium. Saya akan kejar koruptor sampai ke negeri Antartika, nggak usah jauh-jauh dulu. Orang yang koalisi dengan Anda itu dulu digaruk habis, sisir habis. Jangan pilih-pilih lah, ya. Masa gemulai? Ya, setelah Jokowi lepas kok kalau kampanye untuk lawan Jokowi garang, ya garangnya luar biasa bro. Ya, tapi giliran dia Jokowi udah jadi petugasnya Jokowi, kok gemulai, ya kan? KPK kalau mau sidak itu harus telepon dulu, ya itu koalisi apa enggak, gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang korupsi mulanginnya jangan gembar-gembor, diam-diam kalau bisa, supaya kenapa? Maksud dan katanya harus diam-diam agar kasus itu tidak melibatkan orang yang menjadikan dia presiden. Paham sampai di sini? Ya. Makin kesini makin hancur negara kita. Delegasi di D8 kemarin beberapa delegasi meninggalkan dia lagi pidato. Artinya tidak ada dihargai lagi. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan ini teman-teman, saya menyampaikan sebuah informasi yang sangat menarik sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita mendengar bersama atau yang barusan kita melihat bersama, sesuai dengan penyampaian Ibu Dia terhadap pejabat atau politikus yang ada di Indonesia kita ini. Kita melihat bersama teman-teman pada penyampaian Ibu Widya ini
bahwa pejabat-pejabat yang ada di negara kita Indonesia ini banyak yang menjadi bahan perhatian publik, di mana politikus-politikus yang ada di Indonesia kita ini banyak yang bekerja hanya asal-asalan atau banyak yang koruptor. Tentu dalam hal ini teman-teman, kita berharap kepada bapak-bapak PPK yang ada di negara kita ini, semoga menjalankan aturan yang berlaku tentang yang membuat kejanggalan atau yang melakukan pelanggaran terhadap kinerjanya masing-masing. Tentu dalam hal ini teman-teman, banyak tanggapan atau penyampaian teman-teman di sini menyatakan mantap Bu Widya terus suarakan kebenaran agar Jokowi jilid 3 tidak terjadi. Ibu Widya termasuk pejuang demokrasi yang sangat dibutuhkan di negeri ini. Ibu Widya semangat betul, mantap. Terus Bu Widya turunkan kebenaran demi rakyat Indonesia. KPK mengalihkan isu agar Mulyono para koruptor aman. Memang Pak Prabowo sekarang membingungkan. Rakyat percuma pilih presiden kalau cuma omong-omong belaka. Apapun alasannya, stempel Jokowi presiden terkorup nomor 3 di dunia sudah melekat di penduduk dunia. Memang di Indonesia orang-orang yang terjun ke dunia politik praktis semua tujuannya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kita melihat bersama teman-teman, kalau kita perhatikan pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini, banyak yang bekerja hanya mementingkan diri sendiri atau hanya mementingkan pribadinya dan keluarganya tanpa peduli akan rakyat kecil kita ini. Tentu teman-teman, harapan kita bersama kepada pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini, semoga memperhatikan rakyat kecil, jangan hanya mementingkan pribadinya sendiri dan keluarganya. Seterusnya teman-teman, disampaikan juga di sini, masuk logika pendapat Bu Widya ini bersuara jujur dengan hati nurani demi keadilan, semoga diperhatikan penguasa. Benar Pak Bobo, tolong dong. Orang di depan mata Anda Bapak apain, harus masukin dan rugikan negara. Itu dinasti Pamulo. Kalau mau lebih baik negeri ini di pemerintahan, Prabowo angkat Ahok jadi ketua KPK atau jaksa agung. Selama pemimpin dipegang mantap polisi, jangan harus bisa ada keadilan buat masyarakat. Was. Seterusnya teman-teman, semangat Bu Widya, lanjutkan, semoga engkau selalu dilindungi Allah SWT. Tentu teman-teman, yang pertama dulu kita berikan apresiasi kepada Ibu Widya ini yang selalu senantiasa bersemangat untuk bekerja atau menelusuri hal yang menjadi ganjaran-ganjaran dalam politikus yang ada di negara kita ini. Seterusnya disampaikan juga di sini teman-teman, bongkar kasus perusahaan negeri, rakyat harus turun, pejabat jangan diam. Pada senang, ya ada yang juara 3 OCR. Pihak hukum harus periksa yang bersangkutan. Hargailah suara rakyat, jangan janji-janji saja. Seterusnya, maju terus Bu Widya, Prabowo sedang omong-omong koruptor. Dimaafkan jika mau mengembalikan secara diam-diam. Saking pintarnya Presiden
dengan pangkat jenderal enggak nyambung. Percayalah kebenaran dan keadilan akan menemukan jalan yang sendiri. Terima kasih ketentuan akibat pilihan sendiri daripada yang kebanyakan sampai klimaksnya akan ditunjukkan dari menumpuk dan banyaknya rasa ketimpangan pada kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan akan muncul melalui proses waktu perjuangan. Berantas korupsi, jangan tebang pilih, mulai dari aparat desa sampai pusat, apalagi basmi, jangan pilih. Tentu teman-teman, kalau kita perhatikan penyampaian teman-teman yang barusan saya bacakan ini, tentu harapan kita sebagai rakyat kecil ini atau sebagai rakyat Indonesia, semoga yang menjadi korupsi yang ada di negara kita ini, semoga jangan dibiarkan oleh pejabat-pejabat atau KPK yang ada di negara kita ini. Semoga diberantas atau dijalankan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah harapan masyarakat. Apa bangsa ini mau gaduh-gaduh terus? Coba renungkan baik-baik. Pejuang-pejuang terdahulu berkorban harta, hendak nyawa, darah untuk masa depan bangsa ini. Benar-benar rakyat aman, damai, tentram, adil dan makmur, merdeka. Jika mau mulailah dari PIK, Pantai Indah, Kapuk, Boroknya terbuka semua. Bubarkan saja KPK, kerjanya sesuai order, anggarannya rakyat yang nanggu, bikin malu saja. Hancur bangsa Indonesia kalau seperti ini nyatanya. Buktiin sekarang, nyalinya jangan cuma omong-omong. Rakyat Indonesia butuh pemimpin pemberani dalam mengambil keputusan. Tentu teman-teman, harapan kita sebagai rakyat Indonesia, semoga pemimpin yang ada di negara kita ini, semoga mengambil ketegasan dan keadilan yang sebenar-benarnya. Semoga dijalankan aturan-aturan yang berlaku yang ada di negara kita ini. Sekian saja dari kami teman-teman. Kalau ada teman-teman lagi yang menambah komentar di bawah ini, silakan berikan di kolom komentar di bawah ini agar kita saling support dan saling membagi informasi. Salam NKRI, harga mati.